Selamat sore jemaat yang terkasih. Selamat sore. Majelis GKJ Menara Kasih Seruang mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh anggota jemaat. Selamat beribadah. Apabila Bapak Ibu memerlukan informasi kegiatan persekutuan dan pelayanan gereja, disilahkan menghubungi majelis di ruang konsistori setelah kebaktian ini. Jemaat kami persilahkan untuk saat hening pribadi. Dinyanyikan oleh umat perempuan. Ketiga dinyanyikan umat laki-laki. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap
bait keempat kita pujikan bersama-sama. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama ibadah Rabu Abu untuk mengawali masa Prapaskah sore hari ini. Bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan Allah, Sang Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara kehidupan umat-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan sertamu. dan sertamu besertamu juga. Merupakan awal dari perjalanan kita memasuki masa Paskah. Melalui ibadah ini, kita hendak memperbarui kehidupan dalam misteri kasih Allah. Allah yang mencipta kehidupan mengendaki ciptaannya hidup dalam harmoni. Akibat keserakahan manusia, semesta ciptaan Allah menjadi rusak. Bila hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan pengolesan abu, kita diundang untuk hidup dalam pertobatan. Saya mengundang saudara-saudari untuk memasuki masa Paskah ini dengan hidup dalam pertobatan yang ditandai dengan puasa, pantang, berdoa, dan berbagi kasih pada sesama ciptaan Allah lainnya. Kita perlu melakukan pertobatan ekologis. Tindakan pertobatan ekologis dimulai dari diri sendiri. Pertobatan diri harus menghindari pertobatan yang egois dan narsis. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, Engkau mengasihi seluruh ciptaan-Mu, menerima kami apa adanya, dan berkenan menerima permohonan ampun kami. Lemah lembut dan rendah hati ya Allah, agar kami senantiasa sadar bahwa kami manusia berdosa dan memerlukan belas kasih-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa terbuka untuk diperbarui bersama ciptaan Allah lainnya, serta jadikanlah kami pribadi yang mengasihi seluruh ciptaan yang dicipta Allah dengan sungguh amat baik. Amin.
Maka kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Ku Datang Ya Bapa, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Bersama-sama kita pujikan kembali Ku Datang Ya Bapa. Kita akan memuji Tuhan dengan kita ulangi lagi pujian jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sore hari ini dalam ibadah Rabu Abu kami boleh datang kepada Tuhan dalam rasa syukur. Terima kasih untuk berkat-Mu. Banyak hal, banyak peristiwa perjalanan kehidupan kami, tak terasa kami sudah memasuki masa Paskah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh memasuki masa Paskah tahun ini. Banyak hal yang boleh kami lewati, suka duka, susah senang, kurang lebih, sakit, sehat, apapun Tuhan, derita, semua boleh kami lewati. Dan pada saat ini kami akan memulai masa Paskah. Perkenankan kami Tuhan untuk kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Seperti pujian yang boleh kami lantunkan, buat kami jadi lebih indah Tuhan. Seturut dan sesuai dengan kehendak Engkau. Buat kami kembali pulih, buat kami menjadi lebih baik. Supaya apa yang boleh kami jalani hari ini dan seterusnya menyenangkan hati Tuhan. Hidup dan kehidupan kami boleh merasakan tangan kasih Tuhan yang begitu kuat menopang, menolong, membimbing dan menyertai kami. Dalam segala kerendahan hati kami mau datang Tuhan, untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubah hati kami yang keras, egois, narsis. Buat kami menjadi lemah lembut, peduli, dan punya simpati dan empati. Sehingga pikiran dan perasaan kami sungguh-sungguh seturut dengan pikiran dan perasaan Engkau Tuhan. Dengan demikian kami boleh menjalani kehidupan ini
untuk menjadi duta pembaruan dalam kehidupan bersama dengan alam dan orang-orang yang di sekitar kami. Semua boleh mengalami damai sejahtera. Kerajaan-Mu sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu sekarang ini untuk kami mau mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Engkau yang akan membuka pikiran dan hati kami, supaya apa yang boleh kami dengarkan, sungguh-sungguh boleh kami resapi, kami renungkan. Lebih dari itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah. Kami siap menyambut tuntunan Sang Terang di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Tabel 2 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tiuplah sangkakala dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh, hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan tinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi dan mezbah, dan berkata, ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Mazmur dari Mazmur 51. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar.
segala ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kasih
2 Korintus 5 ayat 20b sampai dengan 2 Korintus 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenaan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hosiana. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kadang tahu kalau tulisannya itu Hosiana, tapi mau ngomong itu takut viral kayak dulu ya Pak Aldo. Dulu kan kita pernah viral ya, sampai ribuan orang komentar ya, gara-gara kata Hosiana. Karena menurut yang lain, Hosiana itu hanya dipakai untuk Natal. Kalau Paskah cukup Haleluya. Jadi mau ngomong Hosiana kok agak gimana gitu. Videonya Pak Aldo nanti jadi viral lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Rabu Abu tahun ini adalah pertobatan ekologis. Kita akan memahami mengapa baik Sinode GKJ, GKI, bahkan kalau tidak salah dalam persidangan MPL PGI dibahas mengenai ekologi. Bahkan ada pemahaman sekarang yang baru, teologi ekologi. Disadari atau tidak Bapak Ibu, dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bumi kita ini boleh dibilang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang menghubungkan peristiwa terbelahnya tanah di Tegal, Pemalang, dan lain sebagainya. Ada yang mengkaitkan dengan pemahaman zaman dulu Joyoboyo. Nanti kalau Gunung Slamet meledos semua terbelah. Ada yang menghubungkan. Ada yang takut dengan peristiwa Megatrust dihubung-hubungkan kembali. Banyak banjir, bandang, tanah longsor dan lain sebagainya. Itu sebabnya gereja memikirkan bagaimana alam bumi yang Tuhan sudah berikan ini dapat terus berlangsung. Bahkan kelangsungan ini untuk anak cucu kita seterusnya. Di dalam media sosial sempat ada sebuah tulisan, bila tidak ada pohon, manusia mau makan apa? Kalimat yang sederhana namun bila itu direnungkan, Bapak Ibu, sekarang patut kita prihatin. Banyak pohon-pohon yang ditebang. Manusia mau makan apa? Bukan persoalan itu pohon mangga, pohon jambu. Tetapi bila tidak ada pohon, maka tidak ada kelangsungan kehidupan. Bagaimanakah hidup manusia ke depan? Bapak Ibu, Hollywood sudah membuat film fiksi. Yang terbaru ada banyak yang sempat viral, sempat diprediksikan menurut mereka
10-20 tahun ke depan dunia ini hancur karena ulah manusia. Baik itu virus, baik itu alam, atau bahkan dunia ini akan hancur. Banyak hal yang orang bilang demikian dan lain sebagainya. Namun gereja tidak berdiri di atas itu, Bapak Ibu. Gereja berdiri bagaimana gereja bertanggung jawab untuk membangun, memulihkan ciptaan Tuhan. Maka hari ini masa Paskah dimulai dengan pertobatan ekologis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kebiasaan di tengah masyarakat, bahkan ada kebiasaan tertentu dalam sebuah budaya tertentu, Bapak Ibu, yang namanya menangis, meratap, berteriak. Teriaknya, nangisnya kenceng, itu dianggap sesuatu yang wajar dan baik. Ya, Bapak Ibu, ada tradisi yang demikian. Ada kebiasaan kalau orang nangis, teriak-teriak, orang sedih sampai gerung-gerung gitu ya. Itu hal yang wajar. Perilaku yang wajar. Itu ungkapan sedih, ungkapan ketidakmampuan untuk mengatasi keterkagetan, keterkejutan oleh sesuatu peristiwa yang tiba-tiba. Bisa orang kaget, lalu menjerit, lalu menangis. Namun saya tidak begitu sreg kalau melihat di medsos, Bapak Ibu. Medsos itu ada orang yang merekam sebuah peristiwa yang sering kali itu peristiwa kecelakaan. Ada kecelakaan lalu ada orang yang nyuting gitu ya, mengkamera sambil teriak-teriak. Bahkan kalau ibu-ibu sampai nangis-nangis gitu ya, teriak-teriak. Saya heran. Udah nangis, udah teriak-teriak, tapi tidak berbuat apa-apa. Disuting, tapi tidak bantu. Ini Bapak Ibu, jadi cuma ungkapan, teriak, nangis, kaget, tapi tidak ada tindakan konkret. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dianggap perilaku yang wajar kadang itu kurang baik kalau tanpa disertai dengan sebuah tindakan yang konkret. Saya menangis, maka saya akan berbuat bagaimana saya seharusnya untuk menanggulangi supaya saya tidak menangis, supaya saya tidak mempengaruhi orang lain. Saya sedih, namun bagaimana rasa sedih itu lalu ada sesuatu yang saya lakukan supaya kesedihan saya tidak mempengaruhi orang lain. Atau boleh dibilang, bolehlah kamu nangis, bolehlah kamu berduka, bolehlah kamu berteriak, tetapi bila itu hanya sekedar ungkapan teriakan tidak bermakna, maka lebih baik tidak. Lebih baik kau lakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tampaknya di media sosial ini kalau sudah teriak-teriak, nangis-nangis gitu ya Bapak Ibu, lihat korbannya, lihat tetangganya, hanya teriak-teriak tidak membantu, itu sama saja kita kurang memiliki rasa simpati dan empati. Tidak ada tindakan konkret. Kitab Yoel ini Bapak Ibu mengungkapkan keadaan Israel yang sedang dilanda bencana kelaparan,
tanah yang harusnya bisa ditanam, hasil yang harusnya bisa dituai, itu tidak berlangsung dengan baik. Banyak hal yang pada akibatnya bangsa Israel, umat Israel harus mengalami kelaparan, kematian, penderitaan, kesengsaraan. Bukan sekedar alam yang berbicara, tetapi kehidupan mereka yang tertindas, dihukum karena mereka telah berbuat dosa. Maka bangsa lain dipakai oleh Allah untuk menghukum mereka. Namun pada akhirnya mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Allah memakai bangsa lain, Allah memakai bencana, Allah memakai alam untuk mengingatkan manusia. Namun bangsa Israel tetap mengeraskan hati mereka. Bahkan dalam kitab Yoel ini diungkapkan bagaimana mereka tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak menjalani pertobatannya dengan baik. Apa yang mereka lakukan itu sekedar lip service, manis di bibir. Itu hanya lames munafik, tidak benar-benar mereka lakukan. Mereka tampaknya berpuasa, mereka tampaknya melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai wujud pertobatan. Namun sesungguhnya mereka hanya melakukan itu supaya tampak dilihat orang baik, tetapi hati mereka belum. Mereka enggak bertobat sungguh-sungguh. Maka Yoel menyuruhkan supaya mereka bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Tidak hanya mengkoyakkan pakaian, tapi mengoyakkan hati mereka. Bukan tata lahir, toto lahir, bukan secara fisik tampilan yang tampaknya baik, namun hati mereka itu jauh dari Tuhan. Mereka hanya melakukan ritual. Namun hati mereka tetap tidak baik. Maka dalam Yoel 2 ayat 14 dikatakan, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi Yoel ini mengatakan, hei umat, bertobatlah, koyakkan hatimu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saja ia menyesal, mungkin saja ia berbalik. Siapa kata ia? Yang dimaksud Tuhan. Bapak Ibu, kadang banyak orang yang menggunakan kata menyesal ini dalam berbagai macam renungan khotbah itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena kata menyesal ini bukan menyesal seperti saya berbuat salah, ketahuan, lalu saya menyesal. Itu menyesal. Kedua, mergo nglakoni salah, konangan menyesal. Atau seperti Daud, konangan selingkuh, ketahuan, menyesal. Kata menyesal di sini tidak seperti itu. Beda. Menyesalnya Daud, kata yang dipakai dengan kata menyesal di sini. Menyesal di sini menggunakan dalam bahasa Ibrani nakam. Memang penulis LAE belum bisa menemukan padanan kata
Nakam ini di bahasa Indonesia apa? Belum ketemu Bapak. Maka tetap digunakan kata menyesal. Menyesal dalam pengertian nakam di sini bukan seperti menyesal saya, menyesal pengertian Bapak Ibu, bukan. Allah tidak pernah menyesali apa yang menjadi keputusannya. Itu Bapak Ibu. Tidak pernah menyesali. Allah tidak menyesal dengan keputusannya. Dia sudah menciptakan bumi ini dengan baik. Dia ciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Allah menciptakan sesuatu dengan sangat baik. Lalu manusianya jatuh ke dalam dosa. Allah tidak menyesal menciptakan saya dan Anda. Enggak. Allah tidak pernah menyesal membentuk saya dan Anda, memilih saya dan Anda. Tidak pernah. Allah tidak pernah menyesal. Bahkan tidak pernah menyesali apa yang sudah Ia putuskan. Tuh Bapak. Ketika Ia memilih Daud, contohnya yang pendek, kecil, cengkring gitu ya, beda dengan kakaknya gitu ya, sing gede gitu ya. Orang bertanya-tanya, kenapa dipilih Daud? Wah, Allah memilih Daud, urapi Daud, jadilah raja. Kalau Daud dalam perjalanannya selingkuh, ya Allah tidak salah, begitu loh Bapak Ibu. Tahu? Yang salah siapa? Ya manusianya itu sendiri. Allah tidak pernah menyesali. Dia telah memilih Daud. Kalau Daud berbuat demikian, berarti Daud melawan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipilih jadi orang-orang baik, tapi perjalanan waktu, Bapak Ibu yang harusnya jadi orang baik, tapi kok nggak baik, bukan salahnya Tuhan. Lah kayak dipilih jadi pendeta deneng, malah tumindake kayak kue. Salah apa ya Gusti Allah milih ya? Enggak, Allah tidak pernah menyesali keputusannya, karyanya, rencananya itu baik. Dunia ini baik, manusia diciptakan baik. Nek nganti gelem kebujuk setan, yo aja salahke Gusti Allah, yo menungsane wae. Sing kadang malah menungsane kuwi malah nyalahke setan. Niku gara-gara setan Gusti. Setane malah bales. We aku ora ngopo-ngopo, disalah-salahke. Penak ora diketut-ketut. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa? Allah tidak pernah menyesali apa yang telah Dia menjadi pilihan keputusannya. Atau saat Saul melanggar, berbuat dosa, Allah pun tak pernah menyesali atas apa yang telah Ia pilih. Enggak, Bapak. Dalam banyak cerita dalam Alkitab, Allah tidak pernah menyesali keputusannya. Bila bangsa Israel dihukum oleh Allah, melalui bangsa lain, melalui alam, melalui banyak peristiwa, Allah tidak pernah menyesali penghukumannya. Lalu apa makna nakam ini? Nakam ini berarti sebuah keputusan yang bersifat dinamis dan dapat berubah. Allah itu dinamis Bapak Ibu. Allah kita itu Allah yang hidup, bukan seperti gunung yang mati, yang gak bisa bergerak. Nek wis ngene ya wis ngene, patok bangkrong ora iso dioleh gitu loh. Allah kita ini dinamis, keputusannya dinamis, dapat berubah. Itu bukan berarti Allah menyesal, Dia dinamis. Dia melihat ketika Allah menghukum, maka Yoel berkata, mungkin saja Ia membuat keputusan yang berubah, yang lebih dinamis. Melihat perubahan umatnya, melihat perubahan anak-anak Tuhan, maka Allah mau
meninggalkan berkatnya. Itulah kata nakam. Menyesal di sini keputusan yang dinamis dan dapat berubah. Allah dalam kasihnya, dia tidak setega ibu tiri, Bapak Ibu. Karena ada orang sekejam-kejamnya ibu kota lebih kejam ibu tiri. Apa kebalik? Allah itu kasihnya dinamis. Dia punya kasih. Dia mengasihi. Mengasihi umatnya, anak-anaknya yang mau datang kembali. Berubah, bertobat dengan sungguh. Maka ia akan tinggalkan berkatnya. Ketika umat Tuhan mau mengubah sifat dan perilakunya, maka ia bisa melunak dan mengubah keputusannya kembali. Ia akan ubah. Ia akan ubah. Itulah sebabnya gereja ingin mengadakan masa Prapaskah ini dengan pertobatan ekologis. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh yang kita lakukan, Bapak Ibu. Mungkin saja Allah mau mengubah keputusan. Memulihkan bangsa ini, memulihkan kembali kehidupan, memulihkan kehidupan bersama. Allah dalam pemahaman Yoel seringkali terluka hatinya atas apa yang manusia perbuat. Allah telah menciptakan dunia ini, manusia ini, segambar, serupa dengannya. Dia berikan tanah ini. Bahkan manusia dibuat dari das to das. Dari tanah akan kembali menjadi tanah. Namun apa yang manusia perbuat? Manusia melukai tanah bumi ini. Bukankah manusia terdiri dari unsur air? Unsur-unsur kehidupan. Ketika bumi ini disakiti, tanah ini disakiti, maka sejatinya manusia sedang menyakiti. Bukan saja menyakiti dirinya, tetapi menyakiti hati Tuhan. Ketika pohon ditebang, tanah dirusak, maka Allah tersakiti. Sesama tersakiti. Bukankah manusia nanti akan das to das? Dari debu akan kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah. Kembali kepada Sang Pencipta. Allah ciptakan dunia ini sangat baik dan sempurna. Namun karena dosa manusia, semua berbalik menjadi tidak baik. Dunia menjadi jahat. Dunia tidak baik-baik saja. Ada bencana kelaparan, bencana alam, bencana sosial, bencana perang. Itu semua ulah dan akibat manusia. Sama seperti dalam kitab Yoel. Yoel itu mengingatkan, itu ulahmu. Itu ya akibatmu. Maka Yoel menyerukan, bertobat. Jangan diulangi lagi. Ayo sungguh-sungguh mengerjakan yang baik. Kitab Yoel mengajak kita untuk melakukan pertobatan ekologis. Bukan sekedar pertobatan antar manusia, tetapi pertobatan terhadap alam ciptaan Tuhan.
Saya kemarin ke Solo, sudah nggak ditemukan rica-rica Bapak. Artinya apa? Ya, orang-orang sudah banyak memahami memang anjing bukan jadi konsumsi gitu ya. Karena memang anjing adalah hewan yang paling dekat dengan manusia. Sudah jarang ditemui rica-rica kirek gitu ya. Tidak hanya kepada manusia, pada hewan ciptaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu di rumah ada kucing masuk, kucing liar, jangan diusir, kasih makan. Kalau ada ayam tetangga masuk, jangan dibalang. Malah digebuk. Itu juga hewan, itu ciptaan Tuhan. Kecuali kalau sudah sampai di Kentucky Fried Chicken, ya itu boleh-boleh saja Anda makan. Tapi kalau ayam tetangga masuk, ya jangan dibalang. Kalau ada kucing masuk, ya kasih makan lah. Daripada, ya toh, dimulai. Bagaimana kita mulai merawat tanah? Mari kita mulai rawat. Rawat lingkungan, rawat alam sekitar kita. Gak usah yang daki-daki Bapak Ibu. Habis rapat, terus makan kita taruh di tong sampah, itu kan simpel ya. Simpel. Tapi kan kadang, bar rapat, ada terima dus, makan, taruh di sembarang gitu ya. Ada tong sampah, mari belajar dari hal kecil. Di gereja nggak perlu ada styrofoam lagi ya. Apa itu yang makanan yang pakai itu. Kurangi lagi air mineral yang plastik. Kurangi pemakaian tisu Bapak Ibu. Tisu, jujur saya boleh bilang, saya sudah nggak pakai kertas. Khotbah itu pakai HP. Meskipun tulisannya kecil-kecil. Saya pakai ketik, kurangi kertas, kurangi tisu. Semakin banyak tisu yang Bapak Ibu pakai, bayangkan berapa pohon yang harus ditebang. Habis buang air kecil di toilet, jangan lupa matikan keran gitu ya Bapak Ibu. Kan kadang Bukarsono, saya itu kalau sudah selesai gereja gitu, keran masih nyala, maneman airnya. Saudara kita di Somalia itu minum aja, minum air comberan buat minum. Kita yang diberi nikmat yang berlimpah, kadang kita buang-buang. Allah mengendaki ada pertobatan sungguh-sungguh. Bukan sekedar tobat tomat, bertobat kumat. Dibaleni maning. Tobat bukan flexing. Ini ada kata flexing, pamer. Ojo nggo pamer. Kalau tobat itu jangan buat pamer. Pertobatan yang sungguh akan mengakhiri bencana dan mengubah yang buruk menjadi baik kembali. Relasi kita dengan satu dengan yang lain, mulai hari ini Bapak Ibu, kalau sudah kita masuki masa pertobatan, kalau Bapak Ibu masih punya rasa kecewa, sakit hati, nggak senang satu dengan yang lain, hari ini bertobat. Kurangi, ngerasani, kurangi, hilangkan malah, hilangkan persepsi negatif. Pulang, lakukan pertobatan sungguh, ada relasi kembali yang baik. Dengan siapa? Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan saudara seiman, apalagi. Jangan sampai ada dendam, kecewa, sakit hati. Bersihkan Bapak.
Gak usah nuding kono sing salah. Karena lebih baik kita belajar merendahkan hati. Belajar untuk mengakui. Mungkin saja kita yang salah. Karena sering kali kita melihat orang lain yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sesungguhnya kita sendiri banyak salahnya. Cuma kita belum bisa melihat dan mau mengaku. Mari kita bertobat. Pertobatan dilakukan kepada semua orang intergenerasi dalam kitab Yoel, yaitu membawa semua orang, bahkan termasuk bayi yang menyusu. Masih menyusu ini harus ikut. Main tau Bapak, intergenerasi. Bahkan bayi yang tak tahu menau perbuatan salah dan dosa itu harus ikut bersama dalam aksi pertobatan. Bahkan pengantin laki-laki harus keluar kamar, pengantin perempuan bangun dari tempat tidur, ojo mung leyeh-leyeh penak gitu ya. Artinya apa? Semua tidak boleh merasa dirinya baik atau lebih baik. Pertobatan yang diserukan adalah Yoel, semua bertobat. Gak ada yang merasa saya baik kok, saya baik-baik saja, saya lebih baik, saya gak perlu pertobatan. Yoel menyerukan dari bayi yang menyusu semua pertobatan komunal bersama-sama. Semua kita mengaku berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita pertobatan yang harus kita lakukan adalah pertobatan dari sikap ego. Ego mementingkan diri sendiri, merasa lebih baik, merasa lebih religi, merasa lebih saleh, itu singkirkan. Merasa lebih benar, itu singkirkan. Injil Matius tadi mengatakan, mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita supaya kita tidak egois. Tidak mau cari puji-pujian. Tidak mau merasa dirinya yang lebih baik. Aku loh ndongaku, aku loh posoku, itu kan egois. Menganggap dirinya lebih saleh, orang lain tidak lebih baik. Jangan egois. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan suka flexing, pamer. Pamer saleh. Tetapi ubahlah menjadi sikap yang ugari, sederhana, dan punya cinta kasih. Dan usai ibadah Rabu Abu, tidak ada yang flexing, dahinya udah dioles salib ya Bapak Ibu. Biasanya kan di media sosial habis Rabu Abu gitu ya, kita akan lihat di Facebook, di status-status, kaya sebelah gitu ya. Nek wis batuke nonor gitu, kaya saleh gitu ya. Nek wis dingeneke, wah, ku sudah ikut Rabu Abu, aku mau puasa. Aduh, Bapak Ibu, itu flexing, pamer, nggak perlu, Bapak Ibu, nggak perlu pamer. Habis ini, usap, hilangkan. Cukup dibatuk dalam kita, hati kita yang ada salib, nggak perlu luarnya. Bener nggak Bapak Ibu? Nggak usah di flexing, nggak usah ditampilkan di media sosial. Cukup kita, saya dan Tuhan. Saya juga tidak tertarik ada orang yang mengaitkan ini ada Imlek, terus ini besok ada puasanya saudara kita. Ini Kristen juga ada puasa. Lalu ada orang yang mencoba mengkait-kaitkan. Saya tidak begitu tertarik. Karena apa?
itu beda maknanya, Bapak. Atau kita tidak perlu bilang, saya juga puasa kok, gitu ya. Besok ya mesti ada ya yang akan seperti itu. Yang sana puasa, oh saya juga puasa loh, saya Kristen kok, juga puasa. Gak perlu lah. Ngapain sih? Ya lah Bapak Ibu, gak perlu. Puasaku, puasamu beda. Puasaku hanya aku dan Tuhan yang tahu. Rabu Abu ini mengajak kita untuk bersikap, mari kita hidup lebih sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Memilih dan menggunakan segala sesuatu dengan tidak boros. Tadi listrik, nek isu ya sudah pateni gitu ya. Jangan lupa air, jangan boros. Jangan boros kuota. Ayo dikendalikan kuotanya. Mosok 3 GB orang cukup sebulan gitu ya. Karena ada yang bilang 3 GB ya nggak cukup buat sebulan. Cukuplah. Itulah belajar sederhana. Ayo, bisa nggak kuotanya dibikin limited gitu ya? Nggak usah boros-boros kuota, biar nggak kebanyakan melek malam, nggak kebanyakan lihat media sosial gitu ya. Ayo kita sederhana, kita cinta dengan sikap sederhana. Berarti kita mencintai alam pemberian. Kita akan mencintai dengan sungguh. Ayo kita sederhana, belajar sederhana. Ayo kita hidup yang lebih cinta, ramah terhadap alam ini. Ayo kita lakukan. Gak usah dakin-dakin, gak usah muluk-muluk. Dimulai dari kita, gereja kita, persekutuan kita, rumah tangga kita. Ayo kita mulai. Rabu Abu juga mengajak kita bersikap lebih rendah hati. Karena kita diingatkan kita ini siapa? Kita hanyalah debu di mata Tuhan. Kita akan kembali menjadi debu, Bapak Ibu. Kita belajar rendah hati. Kita belajar hidup sederhana. Yaitu belajar hidup untuk lebih punya kasih. Karena kasih itu artinya kan memberi. Aku kasih Pak Dodo uang, yaitu kasih. Memberi, kasih itu memberi. Kasih itu nyah-nyoh. Gitu loh. Kasih itu nyah-nyoh. Kalau orang sudah bisa memberi itu punya kasih. Kalau orang belum bisa memberi, dia tidak punya kasih. Memberi apa? Pengampunan. Memberi apa? Perhatian. Memberi apa? Kasih sayang. Memberi apa? Rasa simpati. Memberi bantuan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa memberi, berarti kita punya kasih. Memberi sedekah, memberi perhatian dan rasa empati. Jangan sampai hartamu engkau beri untuk kesenangan dirimu sendiri. Untuk keegoisanmu, untuk kesenanganmu. Mari kita ingat, masih ada saudara kita yang mengalami penderitaan dan kesusahan di tempat lain. Yang tidak bisa menikmati nikmatnya kehidupan yang Bapak Ibu Saudara nikmati sekarang ini. Syukuri. Nikmati. Jangan hidup dalam kefoya-foyaan. Hiduplah ugari. Belajarlah makan secukupnya. Kalau puasa nanti, makan secukupnya. Bukan karena medit ya Bapak Ibu. Beda. Cukup, mencukupkan diri. Cukup, wes cukup. Kalau bisa tempe, tahu ya sudah cukup. Kalau hari ini bisa daging ya sudah cukup. Kalau memang tidak makan daging ya hari ini makan tempe dan lain sebagainya. Cukup, cukupkanlah kebutuhanmu, keperluanmu. Kemarin ada yang tanya, puasanya kalau pantang sama puasa ini gampang Pak. Oh iya, wong jenengan diabetes, jenengan kolesterol.
Ya bukan berarti Anda itu enak-enakan wong aku wis mangan ya paling sithik, gitu ya. Orang mangan gula. Iya, coba mangan gula, diabetesmu munggah. Kan gitu toh. Lalu bagaimana menikmati puasa ini? Saya bilang, diabetes itu karena apa? Kolesterol karena apa? Masa muda kita senang. Bayarlah masa mudamu dulu sekarang. Nah, jadi bukan kok wis pensiun, wis sepuh, wis gampang aku ora perlu ngopo-ngopo. Pancen manganku kudu sithik, wis ngono ora mangan daging ya perlu. Tapi mudamu dulu senang-senang toh. Bayarlah masa mudamu sekarang. Sisakan hasil pensiunanmu, berikan, sedekahkan untuk orang lain. Kalau memang kamu saat ini tidak makan daging, berarti dagingmu dulu bayarkan sekarang, berikan kepada mereka. Itulah pertobatan kita. Belajarlah untuk bisa menghayati apa yang dulu sudah kita lakukan, itu harus kita jalani sekarang ini. Apa yang menjadi kesalahan kita masa lalu, itulah akibat dari sekarang ini. Maka kita harus tanggung itu. Dan kita wujudkan dalam pertobatan. Dulu saya senang-senang, sekarang saya mau bertobat. Dulu saya suka makan enak-enak, sekarang saya bertobat. Di masa tua ini saya sisihkan, saya sedekahkan hasil saya dulu untuk saudara saya. Itulah puasa. Ada wujud tindakan konkret. Bukan sekedar saya tidak makan, bukan sekedar saya tidak makan daging, tetapi ada wujud cinta kasih, empati terhadap kehidupan sekitar. Doakan mereka yang tertimpa bencana, Bapak Ibu. Rabu Abu tidak hanya mengajarkan kita memasuki puasa berpantang, berdoa. Doakan mereka, doakan pemerintah bangsa negara kita, doakan gerejamu, doakan gereja-gereja, doakan saudara-saudaramu. Di mana kesejahteraan kotamu, disitulah kesejahteraanmu. Doakan. Kalau sudah demikian, ada yang tertimpa bencana, mari di masa Paskah ini kita sisihkan. Ada kotak bencana, sisihkan. Udah nggak usah pakai keputusan apapun, cukup dengan hati. Saya Tuhan, masa puasa ini saya akan berikan di kotak tangga bencana untuk saudara saya yang tertimpa bencana. Gak usah hitung-hitungan 1000, walau keputusannya 1000. Orang kalau sudah ikhlas, Bapak, itu enggak hitungan. Kalau punya cinta, kaya wong tresno, Bapak Ibu. Wong nek wis tresno, apa wae dilakoni. Tapi kalau sudah enggak tresno, ngetoke dit 1000 wis wangele ra omong. Tapi kalau sudah ada cinta, uang itu bukan soal. Rabu Abu mengajak kita mencintai alam, mencintai sesama kita. Rabu Abu mengawali Prapaskah kita supaya kita bisa menjadi duta perubahan bagi dunia ini. Ekologi, alam akan menjadi lebih baik. Dunia ini akan pulih. Kehidupan kini dan seterusnya akan lebih sejahtera. Saya teringat dengan sebuah lagu, mungkin Bapak Ibu yang tempo dulu bisa ya nyanyi ini ya. Gak tahu Pak Hati bisa apa enggak lagu ini. Lagu ini cocok dengan pertobatan ekologis kita, menghayati pertobatan ekologis. Gemuruh ombak, ombak menderu,
berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah wahai manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kan kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Ada yang bisa Bapak Ibu? Kita nyanyi ya. Saya nggak tahu kalau pemuda. Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah wahai manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kan kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Kita hening sejenak. Ku datang kepadamu.
Anak domba Allah. Saudara-saudari, di ibadah Rabu Abu ini, abu akan ditorehkan di dahi kita. Abu ini Bapak Ibu berasal dari daun palma yang dulu Bapak Ibu simpan, dibakar oleh Pak Darto kalau saya. Sekarang masih ada. Dari ranting palma yang sudah kering. Daun palma adalah tanaman yang dicipta oleh Allah dan kita menggunakannya sebagai salah satu simbol dalam ibadah. Abu yang akan ditorehkan ini melambangkan kerapuhan dan kefanaan kita. Selain itu, abu juga menjadi simbol dari pengharapan dalam Kristus Yesus. Semua yang hidup akan mati dan kembali menjadi abu. Dari abu itulah Allah akan membangkitkan kehidupan. Di tengah kepedihan bumi karena pencemaran dan kerusakan lingkungan, abu menjadi lambang keprihatinan. Sekaligus panggilan kita untuk menyatu dengan Allah Sang Sumber kehidupan. Saya mengundang kita semua untuk menerima penorehan abu. Nanti saya menorehkan abu dengan mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan dalam hati saudara-saudari dipersilakan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku menerima panggilanmu. Sesudah abu ditorehkan, saudara-saudari diberi kesempatan untuk merenungkan hidup di hadapan Allah serta bersyukur atas rahmat Allah. Penorehan abu akan kita iringi dengan NKB 14 bait 1 dan sampai ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Keliklah aku dan ujilah. Sucikan hati, pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah.
Kita bersama-sama memperbarui iman keyakinan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang akan kami hayati di sepanjang masa Paskah ini. Mampukan kami untuk merenung, menghayati, dan memperlakukan kasih di dalam kehidupan kami sebagai bukti pertobatan kami. Dengan puasa, berpantang, doa yang lebih tekun, dengan memberi kasih kepada sesama, memberi kasih kepada lingkungan alam ini. Mampukan kami Tuhan menjalani pertobatan kami dengan lebih sungguh. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi duta-duta perubahan. Dari hal-hal yang terkecil, dimulai dari rumah kami, keluarga kami, dimulai dari gereja, dimulai dari di mana kami bekerja melayani. Biarlah kami menjadi duta-duta perubahan. Sehingga dimanapun boleh menjadi sesuatu yang lebih baik, kehidupan lebih damai, ada sukacita, ada kebaikan. Lebih dari itu ada cinta kasih. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang kami perbuat, kami lakukan. Sekecil apapun, bahkan yang tersembunyi, bahkan tangan kami pun tidak tahu. Engkau tahu Tuhan. Engkau lebih tahu. Bukan sesuatu yang kami harapkan untuk mendapat balas. Bagi kami cukup Engkau mengasihi kami Tuhan. Lebih dari cukup. Kasih-Mu lebih dari apapun. Hidup menikmati kasih-Mu membawa damai sukacita bagi kami. Biarkan kami menjalani puasa berpantang dalam kasih yang besar. Bukan untuk puji-pujian, bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mencari pamrih, bukan Tuhan. Kami akan jalani dalam kasih. Hanya Engkau dan hamba-Mu, anak-anak-Mu semua yang tahu. Bagi kami,
Pertobatan yang sungguh-sungguh adalah puasa berpantang kami yang sudah kami jalani. Kami tahu dalam menjalani puasa dan berpantang ada banyak hal, godaan, banyak hal, keinginan-keinginan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan alam sekitar kami, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan melalui pertobatan semua gereja-gereja. Tuhan berkenan untuk memulihkan bangsa kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan gereja persekutuan kami, memulihkan kehidupan relasi kami. Berkat yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, kerjaan, rumah tangga, usaha, sekolah anak cucu kami, atau yang lain. Kami percayakan, bila Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai. Inilah hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan, kini dan seterusnya, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan berkenan di hati Tuhan. Kami akan akhiri syafaat kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur, yang persembahan ini didasari dari Mazmur 57 ayat 10 sampai dengan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Persembahan kita iringi dengan menyanyikan PKJ 149, bait pertama sampai dengan ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia-Mu pada kesempatan sore hari ini di ibadah Rabu Abu
kami diperbolehkan mengumpulkan sebagian rezeki kami untuk persembahan pada sore hari ini. Seberapapun yang bisa kami persembahkan, kiranya Tuhan mengkuduskan agar persembahan ini dapat kami lakukan, dapat kami kelola dengan baik untuk pelayanan di Seruang ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami juga akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kami agar kami boleh sampai di rumah dengan sukacita. Kami juga bersyukur dalam ibadah ini tidak mengalami gangguan hujan, di mana gedung gereja kami saat ini dalam kondisi bocor. Sungguh kami sangat bersyukur karena Tuhan mendengarkan doa kami agar ibadah pada sore hari ini benar-benar khusyuk dan khidmat dan berjalan dengan lancar. Namun kami menyadari selama peribadahan pada sore hari ini kami melakukan kesalahan dan dosa, baik yang dilakukan dengan kesadaran maupun yang tidak sengaja. Kami mohon Tuhan mengampuni kesalahan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk sore hari ini pengumuman ada 2. Untuk yang pertama, dalam rangka puasa berpantang, Komisi Pewartaan dan Kesaksian telah menyediakan celengan untuk dipersilahkan jemaat setelah pulang untuk mengambilnya. Untuk celengan ada di belakang. Untuk yang kedua, untuk komisi yang rapat untuk pelaksanaan untuk persiapan sidang istimewa, untuk segera melaksanakan karena program nanti ditunggu untuk persiapan dalam sidang istimewa. Demikian warta berita untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bangkit berdiri kembali untuk menerima pengutusan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi krisis yang kompleks pada saat ini, puasa masa Prapaskah perlu dilakukan dengan mengingat krisis ekologi. Bumi kita merana kesakitan karena segala kerusakan yang ditimpakan kepadanya. Melalui masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, kita diutus untuk bersedekah, berdoa, berpuasa dengan berpusat pada Allah. Lakukanlah dengan keluar dari egosentris dan masuk pada gerak ekologis. Kami akan melakukannya secara sungguh dengan berkat penyertaan Tuhan. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah, bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah, ubah daku Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. Marilah kita memasuki masa Prapaskah dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Allah yang mencipta, menyelamatkan dan membaharui ciptaannya meneguhkanmu untuk menjadi bagian dari pemulihan ciptaannya. Tangannya menuntunmu untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.